semuanya, di sini saya akan menjelaskan sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi. Stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. 2. Stabilisasi penyeragaman. 3. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. 4. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-1, stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Pada tanggal 6 Juni 1968, langkah pertama pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1. Program Kabinet Pembangunan 1 itu biasa disebut dengan Pancakrida. Melalui sidang umum MPR tahun 1973 telah dilaksanakan realisasi penyederhanaan partai. Pada masa pemerintahan Orde Baru terjadi peristiwa Malari. Apa itu Malari? Malari adalah malapetaka 15 Januari. Peristiwa tersebut diawali oleh kegiatan para mahasiswa yang tergabung dalam grup-grup diskusi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Menjelang kedatangan PM Jepang ke Kuetanaka pada tanggal 15 Januari 1974 di Jakarta, terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusul dengan aksi anarki. Yang kedua, stabilisasi penyeragaman. Nah, apa tujuan penataran P4? Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. 3. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Di sini saya akan memberikan contoh pengertian prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi. Prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN berimbang. Pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dolar Amerika Serikat terhadap beberapa perusahaan yang dianulisiasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Dan pada tanggal 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Upaya lainnya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri atau UU PMDN Nomor 6 Tahun 1968. Dan kebijakan yang dilakukan pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasilnya. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 600% menjadi 120% atau 1967 dan 80% atau 1968. Keempat, kebijakan pembangunan Orde Baru. Apa pengertian pembangunan nasional pada masa Orde Baru? Pengertian pembangunan nasional pada masa Orde Baru adalah suatu rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sejak pembangunan 5 tahun tahap 3 pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, pemerintah Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan. Berikut saya akan jelaskan isi 8 jalur pemerataan. A. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang, dan perumahan. B. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. C. Pemerataan pembagian pendapatan. D. Pemerataan kesempatan kerja. E. Pemerataan kesempatan berusaha.
F. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. G. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. H. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Sekian video materi yang bisa saya sampaikan.